Selamat pagi pemirsa. Mandiri Spending Index atau MSI yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri di akhir tahun 2023 lalu mencatat tingkat pengeluaran masyarakat kelas bawah meningkat drastis. Namun tingkat tabungan dibandingkan tahun 2022 justru mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan masyarakat mulai menggunakan simpanannya, tabungannya untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Sedikit demi sedikit hasil tabungan digerus karena harga-harga barang terus naik, sementara pendapatan mereka tidak naik. Para ekonom menyebut fenomena makan tabungan mantap sudah terjadi sejak April 2023. Dalam bahasa gaulnya istilah makan tabungan ini disingkat menjadi mantap. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 4 Januari 2024 dengan tema Jangan Biarkan Rakyat Mantap bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Lo. Sehat-sehat, Bang? Ya, sehat, mantap. Mantap. Ya. Mantap di sini yang pakai huruf B ya, bukan pakai huruf P ya, Bang Gauden ya. Mestinya P gitu ya. Mestinya pakai P, tapi kita melihat orang-orang sudah mulai makan tabungan, tapi apakah benar begitu? Lalu apakah itu akan terjadi berapa lama? Kita akan bahas nanti setelah kita lihat dulu, Bang Gauden dan pemirsa, beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Pelanggaran pemilu kian terang-terangan. Ya dari kapan tahu kan juga memang terang-terangan, Bang. Karena pelanggarannya kelihatannya banyak yang dianggap kemudian bukan pelanggaran. Akhirnya kan orang jadi makin terang-terangan. Bagaimana, Bang Gauden? Ya, ini menarik sih. Pelanggarannya yang kian terang-terangan, ya. Penyelesaiannya kian gelap-gelapan. Nah, kita berharap otoritas yang bisa menyelesaikan pelanggaran pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu, menjalankan tugasnya dengan benar. Dan mengapa semakin banyak pelanggaran? Karena memang tidak ada penyelesaian yang memberikan efek jerah. Terakhir itu sejumlah petugas pengamanan dalam PAMDAL atau yang disebut apa di salah satu kabupaten gitu ya, terang-terangan memberikan dukungan di Garut, kepada, kepada salah satu calon. Ya. Tentu hal-hal seperti ini mestinya tidak dilakukan oleh aparatur pemerintah. Ya. Beberapa teman saya terheran-heran, Bang, kok mereka sampai merekam begitu pakai baju seragam. Apa mereka nggak sadar bahwa ada sanksi yang akan mereka terima? Karena sudah ada juga aturan video yang mengarahkan dari Kemendagri untuk ASN netral. Saya bilang, ya berarti mereka memang percaya diri melakukan itu. Bagaimana itu, Bang? Ya, sanksi kepada ASN itu kan dikurangin pendapatannya ya. Dipotong gaji katanya, tidak dikasih gaji. Ya, tidak dikasih gaji. Mungkin dengan memberikan dukungan itu, jumlah pendapatannya jauh lebih besar dari potongan itu. Oh, atau dia dapat kompensasi yang lain mungkin ya? Ya, itu maksudnya. Oh, oke. Tapi Bang, berarti kalau begitu sampai nanti pas pemilu pencoblosan 14 Februari, ya pelanggaran ini akan semakin banyak dong, Bang? Ya, sekarang aja makin banyak, apalagi nanti menjelang pemilu 14 Februari. Dan yang paling riskan itu 3 hari sebelum pencoblosan. Serangan fajar, serangan senja. Di masa tenang itu kan. Kita berharap ASN itu tetap tunduk pada undang-undang yang berlaku. Dan semua pihak itu menahan diri. Dan yang paling penting itu Badan Pengawas Pemilunya. Bekerjalah sesuai aturan. Jangan pula wasit menjadi pemain gitu. Baik. Kita harapkan Bawaslu sampai keturunan-turunan di bawahnya ya, Panwaslu itu berani untuk menindak pelanggaran pemilu. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam, di harian Anda pemirsa. Ini masih terkait dengan pemilu juga. Bansos, bantuan sosial, rentan disalahgunakan. Ini kan sudah pengetahuan umum ya, Bang Gauden ya. Ini rahasia umum atau pengetahuan umum atau pemahfuman umum nih? Bagaimana, Bang Gauden? Tetapi yang membuat menarik itu ada pejabat negara yang mengatakan bahwa bantuan sosial itu pemberian dari Presiden Jokowi. Padahal seluruh bantuan Presiden itu berasal dari APBN, dari uang
rakyat sendiri gitu ya. Uang rakyat dan yang dikembalikan kepada rakyat. Jangan pula dikesankan bahwa pemberian bantuan itu sebagai kemurahan hati, tapi itu sebagai keniscayaan seorang presiden memberikan bantuan kepada rakyatnya. Karena itu bantuan itu kalau memberi bantuan tangan kanan jangan sampai diketahui tangan kiri lah. Nah sekarang ini kan problemnya di masa tahun politik, seakan-akan bantuan itu dikesankan yang diuntungkan itu adalah pasangan calon yang menurut pengetahuan publik itu di-endorse oleh Presiden Jokowi. Mungkin istilahnya ya di kemudian hari Bang, kalau saya berpikir sih bantuan ini harusnya dihapus nih Bang, istilahnya ya, supaya kemudian tidak bisa disalahgunakan oleh siapapun yang berkuasa nantinya begitu loh Bang Odin. Karena kalau bantuan kan artinya ada belas kasihan di situ. Mungkin bantuannya tetap, tetapi cara menyalurkannya diam-diam aja gitu kan. Bentuknya juga tidak seberapa bantuan yang diberikan, tapi publikasinya besar-besaran gitu kan. Ya, dan kemudian juga yang paling penting sih mencerdaskan masyarakat ya Bang Gaudens ya, bahwa kalaupun dikatakan diberikan oleh siapapun, ya masyarakat mengerti, oh ini memang kewajiban pemerintah. Ya makanya jauh lebih bagus lagi, sesuai dengan pepatah itu, daripada memberi ikan berilah kail gitu ya, sehingga masyarakat itu lebih kreatif gitu. Kalau dikasih kail Bang nanti susah Bang untuk didulang suaranya. Ya, itu kan repotnya begitu ya. Kita harapkan kemudian siapapun nanti yang akan memerintah berikutnya juga benar-benar tidak menyalahgunakan bansos. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom pemilu 2024. Ini Caimin sentil utang untuk beli alutsista. Memang kita berutang Bang, beli senjata ini? Ya, membeli alutsista itu berasal dari pinjaman. Pinjaman itu adalah utang. Nilainya tidak sedikit, 387 triliun untuk tahun ini ya, tahun depannya. Untuk senjata nih? Untuk alutsista. Alutsista ya? 387 triliun? Ya, karena itu Cak Imin itu menyentil rencana pembelian alutsista yang sangat-sangat besar. Alutsista yang besar, yang kuat, tentu sangat dibutuhkan oleh negara. Untuk alutsista yang kuat itu membutuhkan uang yang besar. Tetapi problemnya, apakah kebutuhan real saat ini pembelian alutsista atau soal perut rakyat yang kelaparan? Prioritas ya? Itu soal prioritas, itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi negara ini damai-damai saja, kawasan juga damai-damai saja, apakah memang sangat urgen untuk membeli alutsista yang begitu banyak? Kalau alutsista baru sih bagus ya. Kalau bekas ya nggak usah lah. Bekas nanti takutnya di tengah jalan hang begitu ya Bang ya. Ketika mau ditembak sesuatu, pelurunya meledak di selongsongnya, itu kan bahaya juga begitu ya? Ya, karena itu perlu dipikir ulang, dikaji ulang, apakah memang membutuhkan dana sebesar itu, atau masih ada cara lain. Yang paling penting itu memobilisasi rakyat untuk mencintai negerinya, sehingga rakyat itulah menjadi pertahanan semesta. Itu yang paling penting ya. Saya pikir tadinya kita beli senjata itu beli dari produksi dalam negeri loh, karena kan barang mentah saja, nikel dan yang lain-lain kan tidak boleh dijual mentah seperti itu kan, harus hilirisasi. Ternyata senjata masih beli dari luar utuh begitu ya Bang ya? Ya ternyata hilirisasi itu parsial gitu ya. Kalau tidak menguntungkan ya hilirisasi gitu ya. Kalau menguntungkan ya dari luar aja gitu. Konon katanya Sasusnya memang ada orang-orang diuntungkan untuk pengadaan alutsista, katanya begitu ya Bang ya? Ya karena itu seluruh Badan Pemeriksa Keuangan Negara BPK perlulah memeriksa hal-hal seperti ini. Memang berani Bang? Ya mestinya sih berani. Tapi sekarang ini kan fenomenanya BPK juga orang-orangnya terlibat korupsi juga. Ya sudah, kita harapkan pemerintahan nanti mestinya dari sekarang sih tidak menggunakan utang karena ada prioritas lain yang lebih penting untuk membeli alutsista ya Bang Gaudens ya? Ya betul sekali. Oke, kita tinggalkan itu, kita ke editorial pemirsa. Pada pagi ini diberi judul "Jangan Biarkan Rakyat Mantap". Mantap di sini pakai huruf B. Ini semacam plesetan untuk mengatakan makan tabungan.
makan tabungan kan bagus Bang, karena tidak makan utang kan sebenarnya kan. Kalau utang itu kan pinjol, itu yang menjerat orang. Kalau makan tabungan ya tidak apa-apa Bang. Bagaimana Bang Odet? Ya plesetan itu kan mantap ya, pakai B. Iya. Kalau ditambah S, jadinya makan tabungan sendiri. Oh, oke. Dan itu yang terjadi sekarang itu mantap gitu kan. Nah, fenomena mantap ini adalah di mana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Yeah. Itu artinya daya beli masyarakat itu sesungguhnya rendah karena pendapatannya rendah. Apalagi kalau di kalangan pekerja itu kenaikan UMR-nya tidak seberapa gitu ya. Oh iya. Tetapi harga-harga naik sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu terpaksa diambil dari tabungan, bukannya menabung, tetapi diambil dari tabungan. Belum lagi persoalan pendapatan yang selesai habisnya itu belum habis bulan sudah habis pendapatannya. Ini yang makan tabungan ini kelas yang mana nih Bang? Atas, bawah, atau menengah nih? Lebih banyak itu kelas bawah, menengah dan bawah ya. Oh. Juga bukan hanya semata-mata karena kenaikan harga kebutuhan pokok. Oke. Beras sekarang naik ya. Harga beras. Tetapi juga pengaruh dari gaya hidup. Iya. Sebagian besar juga untuk membeli peralatan elektronik itu diambil dari tabungan gitu ya. Oh. Kalau tabungan itu diambil terus-menerus tanpa ada niat untuk menambah tabungan, ya kosong tabungannya. Pada waktunya akan habis. Ya. Dan diperkirakan di 2024 ini fenomena mantap itu akan meningkat. Semakin meningkat. Apalagi sekarang kan investor itu masih menunggu ya, siapa pemenang pemilu gitu kan. Menunggu hasil pemilu. Karena investasi tidak masuk gitu kan, itu berarti lapangan pekerjaan juga semakin susah gitu. Oke. Bang, tapi kalau saya sih terus terang merasa tenang Bang, karena ada salah satu paslon kan mengatakan kenaikan harga itu di akhir tahun katanya. Ini nanti begitu awal tahun akan turun lagi. Kita kan sudah Januari nih, kita akan mengalami penurunan harga Bang. Jadi makan tabungan tidak akan terjadi. Tapi apa benar demikian, kita akan bahas Bang Odet. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 4 Januari 2024. Jangan biarkan rakyat mantap. Jangan biarkan rakyat makan tabungan. Badan Pusat Statistik atau BPS baru saja mengumumkan data inflasi Desember 2023 yang mencapai 0,41% secara bulanan dan 2,61% secara tahunan. Inflasi itu disambut positif oleh pemerintah karena masih dalam rentang target yang dipatok Bank Indonesia atau BI di kisaran 2% sampai 4%. Rendahnya inflasi itu juga diikuti terus turunnya inflasi inti yang terjadi sejak awal tahun. BPS berpandangan daya beli masyarakat terjaga. Benarkah demikian? Dalam beberapa bulan jelang tutup tahun, hasil kajian sejumlah lembaga riset menyebut daya beli masyarakat sudah terganggu, bahkan sejak awal 2023. Inflasi yang terjaga sepanjang tahun lebih disebabkan oleh upaya keras pemerintah menjaga fluktuasi harga barang dengan menggelontorkan berbagai program subsidi dan bantuan langsung tunai atau BLT di sana-sini. Namun, semua bantuan pemerintah itu tidak satu pun ditujukan bagi kelompok masyarakat menengah bawah. Bantuan itu difokuskan ke masyarakat rentan yang selama ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kelompok menengah bawah ini yang sepertinya luput dari perhatian pemerintah. Padahal kelompok menengah bawah yang jumlahnya mayoritas di negeri ini dipaksa berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi yang sudah berlangsung sejak pandemi COVID-19 pada 2020. Survei Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK November 2023 yang diumumkan BI menunjukkan penurunan menjadi 123,6 dari bulan sebelumnya yang tercatat 124,3. Survei konsumen BI juga menunjukkan rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang disimpan menurun dari 15,7% pada Oktober 2023 menjadi 15,4% pada November 2023. Begitu pula dengan proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi
yang juga turut mengalami penurunan dari 75,6% pada Oktober 2023 menjadi 75,3% pada November 2023. Hal itu berbanding terbalik dengan proporsi pendapatan yang digunakan untuk membayar cicilan atau utang yang justru meningkat dari 8,8% pada Oktober 2023 menjadi 9,3% pada November 2023. Mandiri Spending Index atau MSI yang dikeluarkan Bank Mandiri pada akhir 2023 mencatat tingkat pengeluaran masyarakat kelas bawah meningkat drastis. Tetapi tingkat tabungan dibanding 2022 mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan masyarakat mulai menggunakan simpanan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Sedikit demi sedikit, hasil tabungan digerus karena harga-harga barang terus naik, sedangkan pendapatan mereka tidak naik. Para ekonom menyebut fenomena makan tabungan sudah terjadi sejak April 2023. Dalam bahasa gaulnya, istilah makan tabungan disingkat menjadi mantap, sebuah plesetan dari kata mantap. Kelompok menengah ke bawah merupakan kelompok yang paling terdampak dalam fenomena itu saat ini, di tengah meningkatnya pengeluaran dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Fenomena itu kemungkinan besar akan terus berlanjut hingga sepanjang tahun ini karena investasi yang juga diprediksi melambat. Maklum, para investor masih menunggu semua proses pemilu tuntas di tahun politik ini. Alhasil, perbaikan pendapat atau tumbuhnya lapangan pekerjaan baru belum bisa diharapkan terjadi di tahun ini. Ya, berjuang menjalani hidup dengan makan tabungan masih akan terus berlanjut di tahun ini. Jika tabungan masih ada, hal itu tentu tak jadi soal. Tapi bagaimana jika tiap bulan tabungan terus menipis dan bahkan akhirnya nol? Situasi ini yang akan menyeret masyarakat masuk ke jeratan lembaga pembiayaan, termasuk pinjaman online atau pinjol. Pinjol dengan terobosannya yang bisa menghadirkan pinjaman dalam hitungan jam akan dianggap menjadi dewa penolong. Sah-sah saja memang, tapi masyarakat sudah harus paham sejak dini akan konsekuensinya karena bunga pinjol lebih tinggi daripada pinjaman konvensional. Jangan sampai gali lobang tutup lobang jadi upaya bertahan hidup. Meminjam sejatinya untuk hal-hal produktif. Tapi apa daya, sekadar mengamankan kebutuhan pokok saja sulit, apalagi menggunakan uang untuk tujuan produktif. Negara tidak boleh silau atas statistik moncer di atas kertas semata. Negara mesti memikirkan semua lapisan rakyatnya. Itulah yang disebut memajukan kesejahteraan umum. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi lagi, Bang Gaudens, kita mau bertanya juga saat ini. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, apa kabar? Sehat-sehat ya. Mas Tauhid, ini kita melihat fenomena yang sebenarnya sudah terjadi dari tahun lalu. Banyak ekonom yang melihat masyarakat kita, terutama di kelompok menengah, kelas menengah dan bawah, itu sudah mulai menggerus tabungannya karena memang harga-harga yang meningkat itu tidak sesuai dengan pendapatan yang tidak bertambah. Pertanyaan pertama saya adalah apakah ini memang terjadi semata-mata karena naiknya harga-harga terutama bahan pangan yang akhirnya kalau di tahun baru harga-harga akan kembali turun, ini kata salah satu paslon nih, atau memang ini akan terus terjadi sepanjang 2024 ini? Kalau Anda lihatnya seperti apa, Mas? Ya, saya kira bukan hanya itu ya. Memang salah satunya adalah ada yang menggerus ya dari mengurangi beban biaya hidup semakin meningkat. Tetapi juga yang menarik adalah peningkatan pendapatannya tidak signifikan begitu ya. Ya, terutama kalau kita lihat ini kan mengalirnya uang ke masyarakat itu ditunjukkan oleh perputaran uang ya. Yang relatif kecil begitu. Ini juga karena
tumbuhnya suku bunga yang masih bertahan pada relatif tinggi kita, relatif tinggi selama 6 bulan terakhir, dan ini memangkas banyak sektor usaha yang tidak berani melakukan ekspansi untuk bisnisnya, ya, sehingga saya kira memang untuk situasi saat ini rekrutmen tenaga kerja dan sebagainya sangat terbatas, banyak masyarakat yang kemudian daripada katakanlah mendapatkan kenaikan upah dan sebagainya, namun di sisi lain ada ancaman pengangguran, maka relatif pendapatan mereka tidak akan bergerak naik terlalu signifikan. Begitu. Jadi kalau Anda lihat Mas Tauhid, tahun ini kelihatannya fenomena makan tabungan ini akan bisa berakhir atau malah makin bertambah? Saya kira masih akan terjadi, paling tidak sampai kuartal kedua ya 2024. Tapi setelah itu seiring dengan penurunan suku bunga, saya kira sudah mulai sektor usaha mulai bergeliat. Apalagi saya kira pasca pemilu ini sudah mulai sektor bisnis bergerak lagi begitu. Ya. Pertanyaannya kalau memang katakanlah sampai tengah tahun ya, bulan Juni begitu. Itu kan asumsinya kalau pemilunya pilpres 1 putaran ya Mas. Kalau kemudian pilpresnya 2 putaran kan artinya masih belum tahu juga siapa presiden baru, masyarakat ataupun investor masih menahan diri lagi. Mungkin bisa lebih panjang dari itu Mas Tauhid? Ya, ada kemungkinan seperti itu karena memang saya kira kalau misalnya kalau misalnya dari perpanjangan sampai dua tahapan atau ini saya kira akan membuat masyarakat 2 putaran, saya kira memang investor wait and see-nya akan terlalu lama pada beberapa sektor yang sangat menggantungkan pada kepastian ya, misalnya IKN, kemudian beberapa proyek infrastruktur yang PSN, saya kira banyak. Tapi kalau sektor bisnis yang misalnya menggantungkan dari demand masyarakat tidak terlalu tergantung. Tapi kalau yang ekspor memang sampai akhir tahun masih terpukul. Oke, berarti solusinya apa ya Mas Tauhid? Karena kalau kita lihat pinjol itu kan sering menjadi jalan pintas yang ujung-ujungnya kan memang menyengsarakan yang minjam ya. Apakah hanya ada pinjol alternatif solusi bagi rakyat yang harus makan tabungannya lebih lagi atau ada solusi lain? Ya, saya kira ya yang paling pertama adalah mengurangi beban masyarakat ya. Kalau misalnya bansos saya kira berlaku untuk semua, tapi yang paling penting adalah mengurangi inflasi terutama untuk volatile food ya, yang saya kira memang bisa membuat dompet kita tidak terlalu tergerus lah. Itu bisa dilakukan tidak? Karena harga beras saja Mas Tauhid kan sampai sekarang masih terus naik ya kalau kita lihat ya. Ya, saya kira masih kemarin juga di atas 13.000, belum kembali ke bawah 10.000. Nah, memang sekarang harga untuk kembali ke titik normal saya kira sulit, tapi turun saya kira kalau nanti di bulan Maret April ketika panen raya terjadi biasanya akan terjadi penurunan begitu ya. Nah, ini yang saya kira terjadi, tapi memang itu hanya untuk beras ya. Tapi untuk yang lain masih ada peluang untuk naik seperti cabai. Hortikultur punya peluang, dia fluktuasinya jauh lebih tinggi. Baik. Itu yang paling mungkin dilakukan begitu. Jadi mungkin solusi yang paling aman adalah ya harus mengetatkan ikat pinggang lebih ketat lagi begitu ya Mas Tauhid ya? Ya, alternatifnya itu, tetapi memang yang paling mungkin adalah bagaimana mencari peluang ya untuk meningkatkan pendapatan ya, tambahan income dan sebagainya. Saya kira itu dengan digitalisasi mungkin jadi alternatif ya di tengah situasi ini. Ya, harapannya sih seperti itu. Baik, terima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad sudah mencerahkan kita pagi ini. Selamat pagi, Mas Tauhid. Kalau saya jadi berpikir begini Bang, kan ada orang-orang yang berpikir untuk Pilpres ini dibuat 1 putaran supaya efisien katanya. Karena kalau kemudian jadi 2 putaran akhirnya nanti jadi lebih lama lagi ketidakpastian, investor menahan diri lagi, ekonomi tidak bergerak lagi, dan rakyat kalau kita bicara konteks editorial makin banyak lagi makan tabungannya. Ini bagaimana nih Bang Oden? Ya tentu tidak bisa dipaksakan agar Pilpres itu 1 putaran karena Undang-Undang Dasar 45 itu memberi peluang untuk 2 putaran. Jangan pula beralasan karena terlalu mahal gitu. Apalagi untuk putaran kedua itu membutuhkan sekitar 71 triliun untuk putaran kedua Pilpres. Tentu ini
pikiran menyesatkan karena demokrasi itu memang mahal. Tapi jauh lebih mahal kalau kita membiarkan penguasa otoriter bercokol di republik ini. Pemilu itu bukan memilih orang terbaik, tapi mencegah orang buruk untuk memimpin republik ini. Karena itu terkait dengan editorial, mestinya kita mendorong masyarakat untuk bisa berhemat, tapi kalau mengecangkan ikat pinggang sudah tidak mungkin lagi, karena pinggangnya udah kecil gitu ya. Sudah tidak ada pinggang. Diikat terus gitu. Sudah habis pinggangnya. Ya, udah habis pinggangnya. Tapi yang paling penting itu bagaimana pemerintah menjaga agar harga-harga itu tidak melambung tinggi. Di dalam salah satu penyebab inflasi di bulan Desember itu yang membuat kita mengerutkan kening itu antara lain itu ya cabai merah. Harga cabai. Bagaimana cabai merah bisa mempengaruhi inflasi. Dan persoalan kita sekarang ini, inflasi inti itu masih sekitar 1,8 ya. Tetapi yang non inti itu yang menyebabkan ya kita tidak tahu apakah masih ada pemimpin dari republik ini untuk mengarahkan agar bagaimana masyarakat bisa menanam cabai sendiri daripada membeli gitu kan. Apalagi tadi selain cabai ada bawang merah. Ya bawang merah dalam negeri itu banyak kan. Mestinya itu yang dikerjakan gitu. Saya terus terang khawatir dengan beras ya Bang ya. Kalau kita bicara semua orang Indonesia kan akhirnya sekarang makan nasi yang bahannya adalah beras. Beberapa orang termasuk Mas Tauhid tadi mengatakan biasanya bulan Maret, April itu akan ada panen raya padi. Tapi kalau kita kaitkan dengan cuaca, Bang Gauden, sampai sekarang kan yang kita kira sudah akan hujan banyak, ternyata kan sporadis begitu ya. Memang ada yang banjir, tapi mungkin di Pulau Jawa, Jabodetabek, Karawang, salah satu lumbung padi, itu belum seperti itu. Nah, jangan-jangan yang dibiasakan adalah Maret, April panen raya, mundur lagi, nanti kan harga beras ini tidak serta-merta turun, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, pemerintah sudah menyiapkan untuk mengimpor beras ya. Mengimpor beras lagi gitu kan. Mengimpor lagi? Ya, padahal kita ini kan ketahanan pangan ya. Memang dapat berasnya Bang? Kan banyak negara sekarang menahan diri tidak mau jual berasnya ke luar negara. Niatnya dulu ya. Problemnya ketika mengimpor beras itu kan harus memperhitungkan ketika akan terjadi panen raya. Panen raya itu sekitar Maret April itu kan biasanya raya. Tradisinya kalau dari sekarang memesan beras impor itu kan masuknya itu pada saat panen raya, bukan otomatis masuk sekarang gitu. Betul, butuh waktu ya 1-2 bulan mungkin ya. Nah, problemnya sekarang ini kan mengapa butuh beras impor karena memang gudangnya udah mulai berkurang. Yang ada di gudang itu dibagi-bagi untuk bantuan sosial. Bantuan sosial di tahun politik itu memang sangat tinggi ya. Yang mestinya perlu selektif untuk memberikan bantuan sosial itu. Ya mungkin lebih bagus itu ditransfer aja uangnya daripada membagi beras itu kan. Itu jauh lebih efektif dan tidak ada yang tahu bahwa ada bantuan sosial itu. Bang, tadi Mas Tauhid Ahmad mengatakan bahwa volatile food lalu juga beberapa harga yang dikendalikan pemerintah itu harusnya bisa dikendalikan. Pertanyaan yang pentingnya adalah apakah pemerintah sekarang benar-benar masih mengendalikan harga-harga itu, masih mengerjakan tupoksinya, tugas pokoknya? Karena kan kalau kita lihat hari demi hari itu bicaranya tidak jauh-jauh dari pencapresan, pencalekan. Bagaimana, Bang? Ya kita berharap para menteri walaupun mencalonkan diri gitu ya. Ya tetap fokus pada tugas-tugas di pemerintahan. Karena toh pada akhirnya tujuan dari pencapresan itu kan juga untuk membantu rakyat gitu kan di dalam memimpin. Tetapi jangan sampai mengabaikan tugas-tugas pokoknya. Dan tugas pokok inilah yang mestinya di drive oleh presiden. Selama ini kan misalnya membuka lahan baru untuk menanam padi atau apapun namanya diberikan kepada kementerian yang bukan tugasnya gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini food estate maksudnya ya. Ya, hal-hal seperti ini yang membuat kita seperti ini sekarang ini. Andai kata untuk membuka lahan baru itu diberikan kepada
yang punya tugas. Kementerian Pertanian lah ya. Mungkin tidak seperti ini jadinya gitu. Oh, tapi Bang kalau kita melihat sekarang ini kan fenomena makan tabungan ini terus terjadi bahkan pada saat kita sedang berbicara ini. Solusi paling dekat untuk kemudian membuat masyarakat bisa bertahan. Saya sih sangat tidak yakin ya bahwa Pilpres ini akan berjalan satu putaran melihat kemungkinan yang ada. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat terutama bawah yang memang sangat butuh dibantu karena tabungannya mungkin sudah sangat-sangat minim sekarang. Ya tadi saya katakan tidak hanya soal kebutuhan pokok. Di sana itu ada gaya hidup. Dan kebanyakan itu kan orang mengambil dari tabungan itu untuk penggunaan sekali pakai untuk ke restoran, konsumsi, konsumtif ya. Konsumtif ya, itu yang banyak terjadi. Nah, mengapa mengambil tabungan dari tabungan? Karena memang pendapatannya semakin berkurang, itu akibat inflasi itu kan. Nah kita berharap pemerintah serius gitu ya, dan harus sangat-sangat serius untuk mengatasi ini. Bagaimana mengatasi? Ya bukalah lapangan kerja sebanyak-banyaknya, naikkanlah upah buruh itu gitu. Masalahnya Bang, apa iya itu masih dipikirkan Bang? Karena kalau melihat fenomena mungkin harus dicek lagi. Angka penggunaan pinjol itu perlahan tapi pasti meningkat Bang. Angka penggunaan yang namanya later, pay later, apapun nama produknya itu juga meningkat terus loh Bang. Nah kalau ini terus terjadi sementara pemerintah sibuk memikirkan pemilu, apa kabarnya, apa nasib dari rakyat ini kita bahas di bagian berikut Bang Gaudens. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Gaudens untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana Pak? Sudah mulai ikut makan tabungan atau seperti apa? Silakan pendapat Anda, Pak Ondo. Iya, judul ini baik sekali ya. Jangan biarkan rakyat mantap. Nanti rakyat itu, Bung Leo, habis mantap, dia matang dia. Artinya makan ngutang. Muncullah pinjol kan. Iya, iya. Habis matang dia nanti manis, Bung Leo. Makannya ngemis. Oke. Jadi itu ceritanya. Kita tetap harus bersyukur memang pemerintah berhasil mengintervensi kenaikan harga-harga barang tertentu sehingga inflasi terjaga ya. Walaupun dikatakan memang inflasi ini terendah sejak tahun 2000. Tapi situasinya saat ini yang terima BLT, bantuan langsung tewas, maksudnya itu langsung tewas cuma untuk 2 hari, hari berikutnya udah tewas itu. Jadi sepertinya itu hanya untuk orang-orang yang penerima BLT teratasi. Bagaimana masyarakat miskin lainnya seperti saya pensiunan yang nggak dapat BLT, penghasilannya tetap daya belinya rendah. Situasi saat ini, Bung Leo, investasi itu sedang menunggu situasi politik. Jadi hingga pertengahan semester tahun ini tetap saja situasi masih seperti ini. Jadi kalau harga-harga yang terjaga itu di cabai, ayam, beras tidak teratasi, tetap belum teratasi, daya beli rakyatnya rendah, apa gunanya? Mungkin lebih baik harga-harga tinggi tapi daya beli tinggi daripada harga-harga terjaga tapi daya beli rendah. Saya mengusulkan ini daripada BLT-BLT-an biar merata
bantuan untuk rakyat itu ya gratiskan aja listrik, air, kemudian PBB untuk tahun ini mungkin akan teratasi sedikit demi sedikit. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sandi di Jakarta Timur. Pak Sandi, selamat pagi. Pak Sandi di Jakarta Timur, selamat pagi. Halo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sandi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Yang pertama, saya kira memang benar sekarang ini rakyat mantap. Ya, itu jelas itu. Ini persoalannya saya kira memang karena lapangan kerjaan tidak ada. Yang kedua, untuk pensiunan apapun kalau yang menengah ke bawah, khususnya yang tidak korupsi, itu udah makin hancur. Gaji hanya 3 juta lebih Pak, lebih apa yang bisa dimakan di Jakarta kalau gaji hanya 3 juta lebih, tunjangan pensiun 3 juta lebih. Nah saya kira mestinya sekarang ini perlu segera menstabilkan harga. Sebenarnya harga ini lebih dikuasai mafia Pak. Pertanian misalnya, kenapa orang sekarang tidak negara ini kan luas. Kalau memang pemerintah fokus, sebenarnya kita tidak kekurangan beras, kekurangan jagung, kekurangan sapi, kekurangan ternak. Tetapi mafia perdagangan ini sudah menguasai. Ini para pejabat tidak mau lagi mau pusing karena mereka dengan mafia ini mereka kebagian juga. Menteri perdagangan ini saya kira hanya mutar-mutar saja, itu nggak jelas itu. Nah saya kira solusinya selain memang stabilisasi harga, kalau memang kembali ke fokus, supaya jangan gagal fokus. Saya kira juga mungkin perlu stop itu jor-joran IKN, jor-joran infrastruktur itu. Itu tidak ada manfaatnya buat rakyat kecil itu. Itu hanya manfaatnya untuk koruptor-koruptor itu. Baik. Karena banyak untungnya itu infrastruktur dan IKN itu. Banyak untungnya itu. Oke. Terima kasih Pak Sandi di Jakarta Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sandi ada Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Goden. Selamat pagi Pak Faisal. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, itu mantap bagi yang kelas menengah Bung Leo, bagi yang punya tabungan. Kalau yang prasejahtera itu kan jual barang gitu. Di sini saya patut pertanyakan 2 hal, Bung Leo. Laporan inflasi tahunan yang katanya 2,61% itu apa benar? Karena dalam kenyataannya di masyarakat, harga-harga itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua, efektivitas BLT sembako yang setiap hari digelontorkan langsung oleh Pak Presiden itu. Katanya untuk mengatasi inflasi. Itu perlu dievaluasi betul. Jangan-jangan itu lebih efektif banpolnya daripada bansos. Yang terakhir, Bung Leo, saya ingin menyatakan ketika masyarakat beralih ke pinjol, ini peran pengawasan OJK perlu diefektifkan, terutama kontrol bunga. Tambahan bunga 0,4% per hari bagi yang menunggak, saya hitung jadi 12% per bulan, itu sangat mencekik. Betul. Ayo OJK perlu diperketat, kesian masyarakat ketika yang dibutuhkan ini adalah primer. Tidak ada cara lain kecuali nabrak pinjol walaupun dengan bunga yang tinggi. Terima kasih Bung Leo. Terima kasih Pak Faisal di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Para pemirsa memotret dengan jeli nih Bang Godens apa yang harusnya dilakukan. Dan tadi menarik yang dikatakan Pak Ondo ya. Sekarang sudah mantap makan tabungan, kemudian berubah menjadi makan utang, dan terakhir manis katanya, makan karena mengemis. Wah ini ironis sekali, bagaimana Bang? Ya menurut saya apa yang disampaikan Pak Ondo, Pak Sandi maupun Pak Faisal itu benar semuanya. Dan saran mereka itu menurut saya sangat cerdas ya. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pengeluaran-pengeluaran yang mungkin tidak perlu pada saat ini, pada waktu yang baru perlu gitu. Ya seperti yang disarankan Pak Faisal ya, Pak Sandi ya. Pak Sandi ya. Misalnya soal infrastruktur, soal IKN, apakah masih perlu atau tidak. Sama halnya tadi kita bicara tentang anggaran untuk alutsista yang begitu besar, apa mendesak untuk dilakukan sekarang. Nah,
kejelian, kemampuan untuk mengevaluasi kembali itu sangat diperlukan saat ini. Nah, sama halnya dengan BLT, apakah bantuan langsung tunai yang sekarang diberikan oleh pemerintah itu mampu menahan laju inflasi, itu yang pertama. Yang kedua, apakah mampu bagi rakyat untuk dalam 1 bulan itu bisa makan gitu. Jangan sampai ya itu tadi kata Pak Faisal yang terjadi itu jubar gitu kan, jual barang ya akhirnya karena tabungan udah nggak punya lagi gitu. Nah, fenomena tabungan itu kan yang terbaik itu kan pada saat pandemi COVID-19 ya, karena ada pembatasan. Ketika pembatasan jarak sosial itu dibuka lagi, ya memang pada saat itu kecenderungan untuk konsumsi itu sangat tinggi ya. Nah, sayangnya pemerintah kurang memperhatikan, kurang antisipasi, terutama mengendalikan ke harga-harga kebutuhan pokok. Ya termasuk harga beras menurut saya sangat-sangat tinggi. Bagaimana harga cabai merah itu tadi justru menjadi penyumbang inflasi. Padahal cabai merah maupun bawang itu kan mestinya itu bisa ditanam, masuk di dalam inflasi non inti, bukan inflasi inti gitu. Betul. Bang, tapi pertanyaannya Bang tadi dikatakan oleh Pak Faisal ya. Oh sorry, Pak yang tadi ya dari Pak Sandi. Pengalihan sementara fokus. Kalau saya masih ingat waktu pandemi COVID, pemerintah itu melakukan refocusing. Semua kementerian lembaga yang bahkan tidak terkait dengan penanganan pandemi, itu semua anggarannya diubah semua begitu. Supaya kemudian pengadaan vaksin dan hal-hal untuk mengatasi pandemi itu didahulukan. Apakah sekarang itu memang tidak bisa dilakukan untuk kemudian membantu masyarakat supaya tidak lagi makan tabungan? Atau memang karena tidak mau dilakukan? Karena tadi yang dikatakan Pak Faisal ya, bahwa sekarang lebih banyak bantuan politik istilahnya daripada bantuan sosial. Bagaimana Bang? Ya, saya setuju dengan itu ya. Tapi problemnya, apakah di dalam pengelolaan pemerintahan sekarang ini ada direct langsung dari atas ke bawah? Kita tahu bahwa negara kesatuan itu di dalamnya itu ada, di bawahnya itu ada gubernur, di bawahnya lagi ada bupati, wali kota. Daerah, ya? Nah pertanyaannya, apakah pernah ada perintah untuk melakukan refocusing itu? Gitu? Ini kan problem yang ini berarti problem manajerial ya, itu yang pertama. Yang kedua, di tahun politik semua program itu selalu dikaitkan dengan politik. Bansos menjadi banpol tadi ya. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu sangat tidak elok gitu. Bagaimana memberikan bantuan itu hanya untuk meraih simpati. Yang menurut saya ini bukan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang patut ditiru gitu. Bang Gaudens, kalau begitu nanti di bagian berikut kita coba usulkan sesuatu ya yang semoga masih bisa dilakukan oleh pemerintahan ini, karena kalau tidak kasihan sekali saudara-saudara kita yang sudah makan tabungannya sudah tidak ada, sudah mulai jual barang karena mereka nanti harus bertanya kepada rumput yang bergoyang. Jangan sampai seperti itu. Kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tentunya pemerintah punya kewajiban untuk menyelamatkan warga negaranya, apapun kondisinya. Walaupun di masa politik, walaupun mungkin ada kepentingan politik praktis, tapi pemerintah tetap punya kewajiban menyelamatkan warga negaranya. Tapi di kondisi sekarang, apa kita masih bisa percaya bahwa itu akan terjadi? Saudara-saudara kita yang sedang makan tabungan benar-benar masih bisa tetap hidup atau seperti apa Bang? Ya, kita harus mengingatkan pemerintah untuk kembali lagi kepada tujuan utama kita berbangsa dan bernegara ini adalah menghadirkan kesejahteraan. Itu artinya seluruh program pemerintah itu harus dikaitkan dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Seluruh rakyat ya? Ya, seluruh rakyat. Nah,
sekarang yang diberikan bantuan langsung tunai itu adalah masyarakat yang rentan. Tetapi yang kelas menengah bawah itu sama sekali tidak tersentuh. Apalagi pensiunan dari yang dikatakan Pak Ondo. Nah, jika ini yang terjadi, pertanyaan berikutnya, kemana saja sih pemerintah ini? Kita tahu pemerintah sudah bekerja dengan maksimal, tetapi soal fokus untuk menyelamatkan masyarakat dari situasi yang tidak menguntungkan ini, itu yang perlu dilakukan. Karena itu, jangan ragu-ragu untuk melakukan evaluasi kembali seluruh program-program, dan sebaiknya seluruh uang negara itu dipakai untuk menyelamatkan rakyat saat ini juga. Tadi Pak Faisal juga sempat menyebut ya, apa benar angka inflasinya itu 2,61% tahun 2023? Karena kenyataannya harga-harga ini makin meningkat. Ini menjadi menggelitik saya juga, Bang Gaudens. Apakah memang angka inflasi yang rendah itu serta-merta diartikan bahwa semua itu bagus, terkendali, dan rakyat baik-baik saja? Ya, kita harus percaya kepada Badan Pusat Statistik ya, BPS, bahwa data yang dikeluarkan itu benar adanya, atau anggap saja benar, tetapi problem kita itu kan bagaimana membaca data statistik. Statistik itu seperti pisau loh. Kalau kita membaca letter ya menyenangkan, tetapi pada kuantitatif angka inflasi 2,61% itu bagus gitu. Tetapi faktanya masyarakat itu menjerit, perut itu keroncongan sekarang ini. Itu dia. Nah, untuk itu tentu yang salah itu bukan BPS-nya, tetapi pengelolaan negara yang tidak sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Ini yang perlu di setiap saat untuk dievaluasi ya. Kita berharap pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu itu harus mampu menghadirkan kesejahteraan. Untuk apa sih dilakukan pemilu, mengeluarkan dana yang begitu besar, ratusan triliun untuk pemilu, tetapi hasilnya justru sengsara rakyat. Itu tidak boleh terjadi. Bang, kalau begitu apa yang sementara ini kita bisa usulkan bagi terutama saudara-saudara kita yang sudah makan tabungan atau bahkan tabungannya sudah habis nih, Bang? Ya, fenomena mantap ini sesuatu yang darurat. Ya, mengapa darurat? Karena kalau semua tabungan itu ditarik, ya tentu nanti perbankan gitu. Betul. Apalagi sekarang ini permintaan untuk kredit itu begitu tinggi, tapi tabungan itu tidak tidak banyak. Bunga kredit mahal ya? Bunga kredit mahal gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan struktur keuangan gitu. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, bukan hanya mantap nanti makan tabungan, tetapi perbankannya yang goyah gitu. Jika perbankan goyah, ya perekonomian negara ini yang runtuh itu. Itu tidak boleh terjadi. Ini harus diperbaiki keadaan ini oleh pemerintahan yang baru, atau pemerintahan yang sekarang itu harus melakukan juga sebetulnya, Bang? Ya, pemerintahan sekarang itu kita yakin benar-benar bekerja untuk rakyat, tidak ada yang cawe-cawe. Tapi walaupun faktanya lebih banyak cawe-cawe ya daripada fokus untuk rakyat. Baiklah, kita berharap supaya kemudian bangsa kita ini bisa diamankan, dan para pejabat yang harus memikirkan rakyat masih ingat sumpah dan janji jabatannya ya, Bang Gaudens ya? Ya, jangan lupa sumpah itu ya. Jangan lupa sumpah dan janji jabatan. Bang Gaudens Siswadi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, meminjam sejatinya adalah hanya untuk hal-hal produktif. Tapi apa daya, sekedar mengamankan kebutuhan pokok saja saat ini sulit, apalagi menggunakan uang untuk tujuan produktif. Negara tidak boleh silau atas statistik moncer di atas kertas. Negara harus memikirkan semua lapisan rakyatnya, dan itulah yang disebut memajukan kesejahteraan umum. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.